Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsimarni Putri, NIM 2176045, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Berikut merupakan video ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Fisika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Sartika Anwari, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video ujian akhir semester Praktikum Fisika Terapan Alsimarni Putri, NIM 2176045 dengan dosen pengampu Ibu Sartika Anwari, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengukuran tahanan, besar nilai tahanan, kemudian besar total tegangan, dan besar nilai arus dari rangkaian ini. Alat-alatnya yaitu papan rangkaian, kemudian 3 buah resistor seperti yang Ibu minta, yaitu resistor 15 ohm, saya beri nama R1 dengan warna coklat, hijau, hitam. Kemudian resistor bernilai 30 ohm seperti di gambar soal yang telah disalin, yaitu saya beri nama R2, orange, hitam-hitam dan emas. Kemudian R3 yang bernilai 20 ohm dengan warna merah dan hitam-hitam, kemudian emas. Kemudian baterai yang telah dilengkapi oleh kedua kabel negatif yang berwarna ungu dan positif. Baterai ini semuanya bernilai 12 volt, jadi masing-masing 3 volt 3 volt. Kemudian ampermeter yang telah ada probnya, prob positif dan prob negatif. Kemudian multimeter sudah ada juga probnya, yaitu prob positif dan prob negatif. Kemudian ohmmeter sudah ada prob positif dan negatif. Terakhir voltmeter. Langsung saja pada rangkaian itu, pada soal rangkaiannya seperti ini, di mana R1 dan R2 terhubung paralel, kemudian keduanya terhubung seri. Saya sudah menyalinnya ke papan rangkaian dengan memasang resistor paralel R1 dan R2, keduanya paralel. Kemudian R3 diserikan dengan paralel ini, R1 dan R2. Oke, R1 dan R2 saling terhubung paralel, kemudian ketiganya saling terhubung seri seperti gambar 3. Kemudian di gambar soal positif baterai itu terhubung ke R3. Nah, ini gambar ini positif baterai terhubung ke R3 seperti ini. Salah satu kaki R3 yaitu kaki yang berada di baris ketiga dari papan rangkaian. Ini. Kemudian negatif baterai seperti gambar negatif baterai terhubung ke R1 dan R2, kaki R1 dan R2. Nah, kaki yang ini, kaki yang paling pertama, negatif baterai. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran nilai tahanan, masing-masing tahanan dengan menggunakan, pertama kali itu dengan menggunakan multi. Pertama kita akan mengatur batas ukurnya ke 1. Nah, di sini yang digunakan adalah bagian ohm 1. Kemudian selanjutnya kita akan mengkalibrasi, itu dengan cara menyatukan kedua prob positif dan negatif seperti ini sampai dia itu sampai angka 0 seperti ini. Nah, 0 itu jarum mendidih adalah jarum ohm yang di atas ini. Kemudian dikunci dengan knop zero ohm adjustment. Nah, sampai akhirnya berhenti di 0, di awal 0. Setelah itu langsung saja kita mengukur tahanan R1, berapa nilai tahanannya, dengan kemudian diukur dengan meletakkan seperti ini, dengan meletakkan prob positif di sini, kemudian yang negatif di sini atau di bagian atas, di bagian bawah. Kemudian lihat hasil ukurnya ke multimeter, itu seperti yang terlihat, ini 15 ohm.
15 ohm. Di antara 10 dan 20 itu adalah 15 ohm. Nah, ini 15 ohm. Selanjutnya kita mengukur R2. R2 caranya sama seperti yang tadi. Letakkan kedua probnya seperti ini. Ini prob positif, ini prob negatif, kemudian ini prob positif. Seperti ini. Kemudian lihat hasilnya di multimeter 30. Seperti ini 30 di multimeter ini 30 ini. Kemudian untuk R3 caranya sama juga, tekan prob negatif dan prob positif seperti ini. Kemudian lihat hasilnya di multimeter 20 ohm. Telah selesai pengukuran nilai tahanan dengan memakai multimeter. Kemudian selanjutnya kita memakai ohmmeter untuk mengukur besar tahanan. Caranya kita pertama kali tekan tombol on, lalu kita kalibrasi juga seperti ini sampai menunjukkan nilai 0. Nah, sudah 0 dikunci seperti ini. Lalu setelah itu kita letakkan probnya sama seperti yang tadi, seperti ini. Lalu lihat hasilnya di ohmmeter, yaitu hasilnya di ohmmeter ini 15 ohm. Nah, selanjutnya tahanan R2 seperti ini cara mengukurnya. Kemudian lihat hasilnya di ohmmeter. Hasilnya di ohmmeter 30 ohm. Kemudian mengukur R3 caranya sama seperti tadi. Kemudian lihat hasilnya di ohmmeter 20 ohm. Nah, untuk mengukur nilai hambatan totalnya, itu caranya dengan ohmmeter sama. Itu kita letakkan seperti ini, prob negatif dan ini prob positif, satu di kaki R1 dan di kaki R3 seperti ini. Maka lihat hasilnya di ohmmeter 30 ohm. Selanjutnya mengukur tahanan totalnya dengan menggunakan multimeter. Nah, tidak perlu kalibrasi karena tadi tetap di batas ukur 1. Caranya sama, itu ini prob negatif, ini prob positif, hubungkan di kaki R1 dan satu kaki R3 seperti ini. Kemudian lihat hasilnya di multimeter. Hasilnya di multimeter itu 30 ohm besar tahanan total. Telah selesai mengukur tahanan total dan masing-masing tahanan dengan ohmmeter dan multimeter. Selanjutnya akan mengukur nilai tegangan dari rangkaian ini. Nah, kita akan mengukur besar tegangan di rangkaian ini dengan menggunakan multimeter, lalu nantinya menggunakan voltmeter. Pertama menggunakan multimeter, yaitu di sini atur batas ukurnya ke DC volt 50 volt ini. Kemudian memastikan untuk jarumnya ke 0, menunjuk ke 0 di sebelah kiri seperti ini. Lalu mengambil prob positif dan prob negatif. Nah, di sini caranya sama seperti mengukur tahanan, itu prob positifnya yang ini, prob positif ini
kemudian negatif diletakkan di kaki resistor ini. Lalu lihat hasilnya di multimeter. Itu kita baca adalah skala di sini 10, 50 dan 50. Nah, yang dibaca adalah 50. Itu satu angka sebelum 5 volt adalah 4 volt. Ini 4 volt. Dan selanjutnya kita akan mengukur tahanan di besar tegangan di tahanan R2. Caranya sama, ini prop positif lalu ini prop negatif diletakkan seperti ini. Lalu lihat hasilnya juga di multimeter. Ini sinyal di multimeter dibaca adalah skala 50 volt dan yang dilihat adalah ini terlihat 4 volt, satu angka sebelum 5 volt, ini 5 volt, ini 4 volt. Selanjutnya tahanan di R3 yang besarnya 20 ohm, nilai tegangannya adalah dengan cara diukur seperti ini. Prop positif, prop negatif letakkan seperti ini. Lalu dilihat hasilnya di multimeter. Yaitu sebesar 8 volt. Ini 8 volt. Dua angka sebelum 10 nih. 10, 9 dan 8 volt. Lalu kita mengukur tegangan totalnya. Itu dengan meletakkan seperti ini. Positif di R1 di salah satu kaki R1, kemudian prop negatifnya salah satu kaki R3 ini. Dan lihat nilai total tegangannya di multimeter itu sebesar 12 volt ini. 12 volt ini. Lalu selesailah pengukuran dengan menggunakan multimeter. Selanjutnya kita akan menggunakan voltmeter yang telah saya buat seperti ini. Ini merupakan prop positif dan ini prop negatif. Nah, di voltmeter ini telah ada 3 terminal, itu terminal negatif, terminal 3 volt dan 15 volt. Nah, jika ingin menggunakan terminal 15 volt, maka yang dilihat adalah skala ini, kemudian 3 volt adalah skala yang di bawahnya. Nah, karena telah mengetahui tadi besar tegangan dari masing-masing rangkaian ini, tahanan ini lebih dari 3 volt, maka digunakan 50. Di sini 15. Di sini nilai skala normalnya sudah menunjukkan ke 0, dan jika belum nanti akan menggunakan alat test pen. Langsung saja mulai mengukurnya, sama seperti sebelumnya. Ini prop positif, ini prop negatif di bawah, prop positif di atas dan prop negatif di bawah, diletakkan di kaki R1. Lalu lihat hasilnya di voltmeter. Di voltmeter seperti ini, 4 volt. Lalu mengukur tegangan di tahanan R2 sama seperti yang sebelumnya. Ini prop positif dan ini prop negatif. Hasilnya di voltmeter yaitu sebesar 4 volt. Lalu nilai tegangan di tahanan R3
caranya sama. Kemudian kaki sebelah sini, ini merupakan prop positif. Merupakan prop positif, ini prop negatif seperti ini. Kemudian lihat hasilnya di voltmeter. Itu sebesar 8 volt. 8 volt. Dan terakhir mengukur besar tegangan total dari rangkaian tahanan ini. Seperti ini caranya. Prop positif diletakkan di kaki R1, kemudian prop negatifnya di kaki R3 seperti ini. Kemudian lihat hasilnya di voltmeter sebesar 12 volt. Ini sebesar 12 volt. Dan selesailah pengukuran nilai tegangan dengan menggunakan voltmeter dan multimeter. Selanjutnya kita akan mengukur besar kuat arus di rangkaian ini dengan menggunakan pertama multiampere lalu ampermeter. Caranya pertama kita letak batas ukurnya, kita atur ke 500 dCma ini 500 ini. Kemudian kita pastikan multimeternya itu akurat di skala 0. Yang dibaca adalah skala 250. Skala 250 di bawah. Ini. Kemudian setelah kita memastikan berada di 0, namun jika tidak nanti bisa menggunakan testpen. Lalu kita cabut. Pertama kita akan mengukur nilai arus di tahanan R1 yang nilainya awalnya adalah 15 ohm seperti ini. Kemudian kita letakkan prop positif ini letakkan ke lubang perangkaian atau PCB-nya. Kemudian yang negatifnya kita letakkan seperti ini, diletakkan di kaki rangkaian, di kaki tahanan. Lalu kita lihat hasilnya seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya di multimeter itu sekitar 150 kurang sedikit 150 ampere kurang sedikit. Lalu setelah itu kita kembalikan ke posisinya lagi seperti ini, dan kita mengukur selanjutnya adalah R2 yang nilai tahanannya 30 ohm. Kan nilai arusnya sama seperti tadi. Cara mengukurnya, prop yang positif kita letakkan di rangkaian, kemudian yang negatifnya kita sentuhkan atau tempelkan ke kaki yang tercabut. Lalu kita lihat hasilnya di multimeter itu sekitar 50 lebih sedikit, 51 atau 51 ampere ini. Nah, kita taruh lagi ke posisinya semula. Lalu kita ukur lagi tahanan R3. Ini kita letakkan prop positifnya di rangkaian, lalu yang negatifnya kita letakkan seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya di multimeter sekitar pas di posisi 200. Dan kita kembalikan lagi
ke posisi semula. Selanjutnya kita akan menggunakan ampermeter. Selanjutnya kita akan mengukur kuat arus di rangkaian ini dengan menggunakan ampermeter dan multimeter. Nah, caranya pertama kali kita atur batas ukurnya ke 500. Batas ukur yang dibaca adalah bagian SMA ke 500 mA. Kemudian kita lihat, pastikan ke 0 skalanya menuju titik seperti ini. Jika tidak, nanti bisa menggunakan test pen. Kemudian kita pastikan masing-masing propnya tetap di posisinya, itu prop positif ini dan prop negatif terpasang di terminal negatif. Lalu kita untuk mengukur besar nilai arus di tahanan 1, kita cabut kakinya seperti ini dan kita pasangkan prop positif di perangkaian lubang yang tercabut kakinya, kemudian kita tempelkan seperti ini. Kita tempelkan yang negatif di kaki yang tercabut seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya berapa miliampere di multimeter, yaitu sekitar 150 miliampere. Selanjutnya kita kembalikan tahanan ini ke posisi awalnya dan kita cabut prop negatif positifnya. Lalu kita ukur lagi yang untuk tahanan R2 yang nilai tahanannya 30 ohm. Kita pasang yang prop positif di papan. Kemudian kita tempelkan seperti ini prop negatifnya. Lalu kita lihat hasilnya di multimeter berapa miliampere. Itu hasilnya akan bergerak ke arah 50 miliampere. Ini ke 50 miliampere. Nah, selanjutnya kita lihat berapa kuat arus di R3 yang terakhir. Kita cabut, lalu kita pasangkan prop positif, lalu kita lihat, lalu kita tempelkan prop negatif di kaki rangkaian, di kaki tahanan. Lalu kita lihat hasilnya di multi itu sekitar 200 miliampere. Selesai mengukur nilai arus dengan menggunakan multimeter, kita kembalikan tahanan ke posisinya, pasang kakinya lagi. Selanjutnya kita menggunakan ampermeter. Nah, di sini pastikan dulu ampermeternya ke posisi 0 seperti ini. Di sini kemudian ada 3 terminal. Pertama terminal negatif, lalu terminal 0,6 ampere dan 3 ampere. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 0,6 ampere. 0,6 ampere yang dibaca adalah yang di bagian bawah. Lalu selanjutnya kita akan mengukur kuat arus di tahanan R1 sama seperti yang tadi. Kita tekan prop positif, itu prop positifnya sudah terhubung ke terminal 0,6 ampere. Kemudian prop negatifnya ini kita tempelkan di kaki R1
di kaki R1 seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya di per meter itu sebesar 0,3 ampere. 0,3 ampere seperti ini. 0,3 ampere. Lalu kita kembalikan lagi posisinya ke posisi semula. Lalu kita ukur R2, cabut, kita taruh lagi prob positif di perangkaian, kemudian kita ukur kaki tahanan seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya di ampere meter itu sekitar 0,1 ampere. Ini 0,1 ampere. Setelah terlihat hasilnya, dan kita kembalikan lagi tahanan ini ke posisi semula. Lalu kita ukur R3, kita cabut, kita taruh prob positif, kita negatif seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya di per meter itu sebesar 0,4 ampere. Kita akan mengukur tahanan besar arus total di rangkaian ini dengan menggunakan ampere meter. Caranya kita pasangkan multi ampere di gambar ini, kita pasangkan di sininya ampere meter seperti ini. Jadi positif baterai terhubung ke ampere meter. Nah, awalnya positif baterai yang ini terhubung ke R3. Jadi kita hubungkan ke positif ampere meter yang ada yang terminal 0,6 ampere. Lalu positif baterai ke ampere meter, lalu keluarannya itu kita menghubungkan ke R3. Ini kita hubungkan ke R3 seperti ini. Lalu bagian negatif baterai tetap terhubung ke kaki R1 dan R2 seperti ini. Setelah seperti ini, di mana positif baterai terhubung ke positif ampere meter, lalu negatifnya terhubung ke R3, dan negatif baterai ini terhubung ke R1 dan R2. Nah, selanjutnya kita lihat hasil ukurnya di ampere meter seperti ini sebesar 0,4 ampere. Inilah besar nilai arus total dari rangkaian ini. Selanjutnya, kemudian setelah selesai pengukuran tahanan total, kemudian masing-masing nilai besar tahanan di tiap-tiap tahanan 1, 2, 3, lalu besar tegangan dan tegangan total, kemudian besar arus dan arus total di rangkaian ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.